abang RK yang paling ganteng di Indonesia Timur, tinggal abang bilang aja, baik, adik kesayanganku, aku tidak tahu siapa nama Bapak Paulus. Itu aja, Bang. Sekarang Gurunda RK yang tersayang. Oh, sekarang sudah muncul yang namanya Gurunda RK ya? Iya, karena Gurunda Juma udah jadi Gurundul. Dia ini kata ganti orang pertama tunggal atau orang ketiga tunggal? Orang pertama. Astagfirullahaladzim, ya Allah, dia ini orang pertama tunggal, ya Allah. Tunggal Ya apa? Allah, wala wata quwata illa billah, astagfirullahaladzim, ya Allah, ya Rabbi. Pertanyaan kau itu apa namanya? Ada di abad pertama itu? Di abad ke-6 atau abad keberapa, Bang? Enggak tahu, aku enggak tanya. Yang kau tanya siapa yang disalib, ya aku jawab anjingku. Oke? Oke. Sudah? Ya sudah, oke. Dah. Sekolah ya, Bang, ya? Sekolah biar pintar. Yang saya tanyakan dulu, bagi Anda yang disalibkan itu siapa? Manusia Yesus Kristus. Iya, Yesus itu siapa dulu saya tanya? Yesus adalah Tuhan dan Allah, juru selamat yang Tuhan hidup. dan Allah. Saya nggak nanya Tritunggal, saya nanya Yesus itu siapa? Anak Maria, juru selamat yang hidup. Saya nggak nanya anak Maria, saya tanya itu siapa, Tuhan atau bukan? Tuhan dan Tuhan atau manusia. bukan? Allah dan manusia. Saya nggak nanya itu, saya tanya Tuhan atau bukan? Saya jawab, Aku mutar-mutar, Bang. Pertanyaan saya, Tuhan atau bukan? Pada agama saya kalau tanya memperdalam itu katanya ada yang ngomong pamali, ya kan? Nggak boleh terlalu dalam. Nah, tolong dikasih pengertian itu gimana kalau masuk diserupai. Aku ingin dari teman-teman muslim, saudaraku muslim ini, tolong kasih penjelasan siapa yang memalsukan dan siapa yang dipalsukan. Jangan suka mengutip agama orang lain. Baik. Jadi gini, Bang, ya. Kalau berbicara tentang kitab suci yang dipalsukan, ya, saya kasih logika dasar saja, Bang. Kalau Injil dan Taurat itu dipalsukan, ya, kalau Injil dan Taurat dipalsukan, kenapa Juma, Zakir Naik dan lain-lain masih mengutip Alkitab? Kalau Alkitab itu dipalsukan, itu pertama. Kalau Injil dan Taurat Itu Bang, saya pertanyakan itu buat muslim kan. Yang memalsukan itu siapa dan yang dipalsukan itu siapa? Oke, Kok kemudian dia yang tahu? kedua, Bang. Saya paham, Bang. Kemudian yang kedua, berbicara tentang Yesus yang mati atau diserupakan. Aku mau pertanyakan itu tadi. Oke, sebenarnya gini, kamu tutup kitab kamu, saya tutup kitab saya. Jadi Ya, Allah itu menyatakan dirinya, wahyunya lewat alam semesta ini dan juga sejarah hidup manusia. Pernyataan wahyu Allah itu lewat alam semesta dan sejarah hidup manusia. Sehingga Allah menyatakan wahyunya dalam bahasa manusia. Maka dari itu kita memahami bahwa sejarah manusia tidak mungkin terpisahkan dari wahyu Allah itu. Nah, Alkitab adalah kanon kitab suci yang dikanonkan oleh para rasul dan bapak-bapak gereja. Ya, bapak-bapak gereja mengikuti. Ya, dan di dalam Alkitab yang dikanonkan itu menyatakan bahwa Yesus itu disalibkan. Nah, wahyu Allah yang dikanonkan berdasarkan inspirasi dari Allah itu, apakah berhubungan dengan sejarah? Nah, sejarah mencatat bahwa Yesus Kristus disalibkan. Makanya saya bilang tutup kitab kamu, saya tutup kitab saya, kita bahas sejarah. Ya, sejarah mencatat Yesus disalibkan. Bahkan sejarah pun mencatat dia bangkit dari antara orang mati. Bagaimana mungkin kamu mengatakan Yesus tidak disalibkan sementara ibunya berada di bawah kaki salib Yesus, menyaksikan Yesus itu betul-betul disalibkan. Lalu Yesus mengeluarkan satu kata, "Ibu, inilah anakmu. Inilah ibumu." Lalu siapa yang disalibkan itu? Mereka saja masih bingung. Yudas lah, Simon dari Kirene lah, dan lain-lain lah. Jadi tidak ada kepastian dalam sebuah wahyu. Jika tidak ada kepastian dalam sebuah wahyu, namanya apa? Dongeng. Ya benar. Wahyu adalah sebuah bentuk kepastian dalam sebuah ruang lingkup sejarah.
Gitu Bang. Oh, jadinya intinya itu tadi ya kan. Yang pertanyakan masalah apa yang paling mendasar dan Yesus yang diserupakan. Tolong nanti kalau ada muslim yang cerdas, otaknya yang cerdas tadi. Otak yang cerdas itu tolong dipertanyakan siapa yang diserupakan dan siapa yang menyerupakan. Jangan suka mengutip. Baik. Saya geram dengan muslim ini. Sebenarnya saya muslim. Itu ada kitab suci Al-Quran itu di atas. Cuman aku malas ngomong aja. Kalau ngomong musuhku banyak nanti menggeruduk. Gini, endingnya gini lah endingnya Bang. Betul Bang, saya paham. Jujur itu aku jujur itu. Endingnya kayak gini. Selamat sore. Ya udah terima kasih banyak buat Bang Eka yang sudah ngasih penjelasan buat saya. Terima kasih Bang. Semoga ya untuk diskusi di Rombang RK ini semakin membuka wawasan orang. Biar tahu lah ilmu teologi itu tahu sedikit-sedikit walaupun dia tuh nggak pinter-pinter amat, sedikit-sedikit biar tahu apa artinya teologi. Ya udah, selamat sore buat Bang Eka, salam sejahtera, salam. Shalom. Izin turun ya Bang. Baik. Baik, saya langsung mengganti tema ya. Tema yang cukup menarik. Siapa yang disalibkan itu? Beranikah ada muslim yang naik ke atas dan berdiskusi dengan saya masalah ini? Tunjukkan pesonamu. Menurut Anda siapakah yang disalibkan itu? Jika Anda yakin siapa yang bukan Yesus yang disalibkan itu, berikan bukti kepada saya. Kalau kamu merasa berani, siapakah yang disalibkan itu? Ya, silakan. Siapakah yang disalibkan? Jangan takut. Kalau kamu yakin yang disalibkan itu adalah Yudas, mana buktinya? Silakan naik dan jawab pertanyaan saya. Mau Donditan, mau Kainama, mau siapapun, silakan. Yahya Baloni, silakan. Ya, bila perlu record teman-teman. Siapakah yang disalibkan itu? Ya, mau Yahya Baloni, mau Kainama, mau Donditan, mau siapapun, buktikan siapakah yang disalibkan itu. Jangan sampai kau bilang buktinya adalah tidak ada bukti. Mau Juma, mau siapapun, buktikan siapa yang disalibkan. Silakan, saya angkat tema ini, silakan. Saya angkat tema ini, silakan. Ya. Kita dari bawah teman-teman ya. Silakan. Halo, salam. Salam selamat siang bang, sore bang, silakan. Sore bang. Kristen bukan bang? Islam bang. Silakan buka bang. Kameranya. Silakan bang, buka kameranya. Oh. Islam tapi dia bilang shalom nih. Apakah dia sudah mulai menjurus masuk Kristen nih? Kocak nih orang-orang nih ya. Halo Pangeran Muda, silakan buka kameranya. Pangeran Muda. Bang, agak sedikit jauh dari kebisingan bang, kalau bisa. Oke, ya. Ini udah. Nah, boleh bicara. Oke, silakan. Kita diskusi siapa yang disalib bang, silakan. Siapa yang disalib? Kalau menurut kita sih Yudas. Apa dasarnya bang? Apa dasarnya? Apa dasarnya? Ya, di Al-Quran saya berkatanya seperti itu. Al-Quran di mana yang mengatakan nama Yudas bang? Di Al-Quran saya. Ya, Al-Quran surah berapa yang tertulis nama Yudas bang? Kalau ada nama Yudas. Kalau saya sebutin, Anda bisa baca? Kalau ada nama Yudas di dalam Al-Quran. Iya. Tunggu dulu. Kalau saya sebutin, kalau saya bacain, apakah Anda bisa baca? Silakan, kan ada terjemahan.
Enggak, saya nggak butuh terjemahan. Apakah Anda bisa baca? Ya, Anda baca. Kalau saya baca salah-salah kan saya masuk penjara, Bang. Siapa yang mau masukin Anda penjara? Banyak teman-teman saya yang membaca Al-Quran dan pada akhirnya masuk penjara, Bang. Silakan Anda yang baca. Siapa yang bilang kayak gitu? Oh, banyak teman saya. Nggak ada dari kita kalau misalnya membaca Al-Quran masuk penjara itu nggak ada. MKC. Siapa lagi, Bang? MKC. Anak Batak. Mereka salah membaca Ya, itu Al-Quran. Mereka masuk penjara, Karena Bang. mereka menghujat. Kalau itu karena mereka menghujat. Kalau kita nggak Enggak, menghujat. Al-Quran itu bahasa Arabnya. Ya, silakan Anda baca Al-Quran Anda. Silakan Anda buktikan di mana Yudas yang disalibkan. Silakan. Ya, maka saya tanya dulu, apakah saya baca? Anda mau baca? Saya buktikan saja di mana Yudas yang disalibkan. Datanya dari mana? Enggak, sebelum saya baca, apakah Anda mau membaca? Anda buktikan di mana Yudas yang disalibkan. Silakan. Menurut Anda yang disalibkan siapa? Yesus Kristus. Tuhan? Yesus Yesus Kristus. siapa? Iya, Yesus siapa? Anak Maria. Anak Maria itu siapa? Anak Maria adalah Yesus Kristus. Iya, Yesus Kristus itu siapa? Manusia. Yang ditanya ini siapa? Manusia dan Manusia dan Allah. Bukan Tuhan. Tuhan artinya penguasa. Gelar. Berarti kalau Tuhan disalibkan mati dong. Kita lagi nggak bahas Tritunggal. Kita lagi bahas Saya pembuktian. nggak bahas ketiga. No. Kita lagi nggak bahas Tritunggal. Kita lagi kembali pada Saya nggak tema. bahas. Saya tidak bahas Tritunggal. Yang saya tanyakan dulu, bagi Anda yang disalibkan itu siapa? Manusia Yesus Kristus. Iya, Yesus itu siapa dulu saya tanya. Yesus adalah Tuhan dan Allah. Juru selamat yang Tuhan hidup. dan Allah. Saya nggak nanya Tritunggal. Saya nanya Yesus itu siapa? Anak Maria, juru selamat yang hidup. Saya nggak nanya anak Maria. Saya tanya itu siapa? Tuhan atau bukan? Tuhan dan Tuhan atau manusia. bukan? Allah dan manusia. Saya nggak nanya itu. Saya tanya Tuhan atau bukan? Saya jawab, oh, Aku mutar-mutar, Bang. Pertanyaan saya, Tuhan atau bukan? Saya lah. memang botol kecap. Ini saya bertanya, Tuhan atau bukan? Tanya lagi. Nanti tanya lagi, saya jawab. Apa lagi? Ya, Yesus siapa? Tuhan dan Allah. Tuhan? Saya nggak mau Dan dengar Allah. Saya mau dengar Tuhan atau bukan? Tuhan dan Allah. Tuhan atau Allah? Berarti dua. Tuhan dan Allah. Iya, berarti dua. Siapa bilang dua? Nah, tadi Anda bilang Tuhan dan Allah. Macam mana Kau tuh? definisikan arti dari Tuhan. Tuhan itu satu Esa, bro. Pancasila satu kelas tuh. Definisikan dulu arti dari Tuhan, silakan. Tuhan itu satu, tunggal. Iya, Nggak ada Tuhan itu duanya. satu. Memang Maka saya saya tanya, bagi Anda yang disalibkan itu siapa? Saya bilang manusia Yesus Kristus. Iya, Yesus itu siapa? Tuhan atau manusia? Manusia. Lah, kok jadi dua? Saya tanya, Tuhan atau bukan? Sungguh-sungguh Allah dan manusia. Saya nggak nanya itu. Saya nanya Tuhan atau bukan. Kemudian saya jawab kan. Nah, bagaimana Kamu diam. bagaimana Anda ingin membahas saya bertanya? Kamu diam dulu, saya mute. Coba kau definisikan arti dari Tuhan. Silakan jawab. Jangan kemana-mana. Silakan. Buka mic-mu dan jawab pertanyaan saya. Definisi dari Tuhan apa? Silakan. Saya kan udah jelaskan, Tuhan itu adalah satu, tidak diberanakan dan tidak diberanakan. Botol kecap. Turun kau botol kecap. Botol kecap. Turun. Yesus Tuhan dan Allah. Karena apa? Pemahaman mereka tentang Tuhan dan Allah itu sama. Pemahaman mereka Tuhan dan Allah itu sama. Akhirnya apa? Blunder. Karena apa? SDM rendah. Ya. Karena pemahaman mereka itu rendah, makanya tidak bisa mendefinisikan apa itu Tuhan, apa itu Allah. SDM-nya apa? Rendah, makanya sekolah. Sekolah ya teman ya, lanjut sekolah gitu kan, belajar yang baik, biar nilai bahasa Indonesianya benar, baik, bagus gitu. Tidak mau sekolah, panik kau RK, kepala kau saya panik. Ya. Saya berani berdebat dengan Juma satu arah. Kalian dengar baik-baik. Saya berani berdebat dengan Juma satu arah di bukan room saya, di room netral.
Kurang bagaimana? Kau bilang saya takut. RK tidak pernah takut ditanya imannya. Ya, saya paling takut berdebat dengan orang yang batu hitam. Itu agak berat. Ya. Apalagi kalau dua arah berdebat dengan saya, si juma kalian itu. Habis jadi bubur, teman. Jadi bubur ku buat, benar. Jadi bubur ku buat itu. Jadi gak pernah ada sejarah saya takut berdebat dengan kalian itu. Gak ada. Mental saya aman, teman. Selamat malam, Bang. Selamat sore, Bang. Di sini udah gelap, Bang. Oh, di gelap. Kristen atau bukan, Bang? Islam, Bang. Silakan buka kameranya, teman. Oh, belum bisa buka, Bang. Bisa, Bang. Jangan bohong, Bang. Kelihatan kok dari sini. 1000 followers. Aku nggak mau buka, Bang. Oh, kamu nggak mau buka? Ya udah, dibawa aja, Bang, ya. Main kelereng dibawa dulu, ya. Masa buka kamera haju harus RK tutorialnya dong, buka kameranya kayak gimana, RK? Halo Bang Leo, silakan buka kameranya. Ya. Silakan buka kameranya. Selamat sore, Bang. Sore, Kristen atau bukan? Islam. Oke, perhatikan tema di atas, Bang. Ya. Ya, silakan. Siapa yang disalib, Bang? Yesus kan. Kamu percaya Yesus yang disalib? Ya, Yesus itu kan Iskariot itu. Dari mana kamu tahu Yesus itu Iskariot? Itu, Bang, dari pemahaman dari kami itu yang disalib bukan Isa, tetapi itu kan Iskariot yang mengganti Yesus. Kamu tahu dari mana, Dek? Ada. Datanya di mana? Surah berapa? Gimana? Kamu tahu surah berapa yang mengatakan yang disalibkan itu Iskariot? Tahu dari mana? Macet. Mulai macet. Baru segitu aja udah gak tahu. Jago kali mereka kalau ngarang cerita itu, teman. Jago kali. Mereka kalau ngarang cerita itu jago kali, teman-teman. Jagonya, luar biasa, teman-teman. Luar biasa ngarang ceritanya itu. Kalau disuruh ngarang cerita, teman, tuliskanlah cerpen siapakah yang disalib abad pertama. Wow, teman. Jago kali mereka ngarang. Aneh, saya juga aneh, teman-teman. Aneh, teman-teman, dengan mereka. Jago kali mereka. Halo, silakan. Coba dulu, Bang, ya. Agak berisik, Bang, ya. Bos muda, silakan. Jago, teman-teman, bantu repost ulang live ini. Bagi yang belum repost, bantu repost ya, teman-teman, ya. Bantu repost. Terima kasih mawar-mawarnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati, teman-teman, ya. Waraskan dulu pikiranmu, baru kau tanya jawab semua orang Islam. RK. Ngomong dulu. Apa yang mau diomong? Bang, urus dulu dapurmu, Bang. Gak usah naik-naik live ini, Bang. Dapur mau diurus. Sehat kau, Bang? Kepalamu itu yang kurang waras. Waraskan dulu pikiranmu. Kristen goblok. Tuhan Yesus memberkati Bapak, ya. Tai kau. Tuhan Yesus memberkati Bapak. Semoga Bapak dan keluarga senantiasa dibimbing oleh Allah yang Maha Kuasa di dalam nama Yesus Kristus. Allah yang kita kenal yang Maha Kasih. Ya Pak, ya. Suatu saat kalau Bapak
sakit dan susah untuk sembuh, Bapak panggil nama. Itu kepalamu udah kena. Saya mengasihi Bapak. Memang Kristen di Indonesia kan pikirannya udah nggak waras lagi. Sehat, Pak. Bapak dalam keadaan sehat. Bapak dalam keadaan sehat. Bagaimana keluarganya Bapak? Dalam keadaan sehat atau enggak? Tuhan memberkati Bapak ya. Sehat-sehat di sana Pak ya, dengan anak istrinya Pak ya. Tai kau. Semua manusia bergerak, Bang. Sudah Pak? Ngehujat orang Kristennya sudah Pak? Masih? Belum puas untuk ngehujat orang Kristen Pak? Silakan Pak, saya kasih kesempatan. Karena apa? Hujatan Bapak itu akan berubah menjadi sebuah berkat untuk kami. Hujatan Bapak itu akan merubah kutuk yang itu akan berubah menjadi sebuah berkat untuk kami Pak. Ya. Jadi saya tidak akan pernah membalas yang seperti itu. Kualitas orang Kristen. Inilah kualitas orang Kristen. Saya tidak akan pernah membalas hujatan itu Pak. Ya. Justru saya mengasihi Bapak dan mendoakan Bapak. Ya. Terima kasih ya atas hujatannya. Terima kasih. Oke, Bang. Oke. Halo, selamat sore Pak. Halo, selamat sore. Ya, Kristen bukan Pak? On cam. Ya, ntar Mas. Oke. Oke, Bang RK. Kristen bukan Pak? Islam. Ya, silakan Pak. Ini apa? Mau tanya ini. Siapa yang ini kan temanya siapa yang disalib. Kalau menurut Bang RK itu siapa? Bukan menurut saya saja, menurut Alkitab, bukan menurut saya saja Bang. Menurut Alkitab, menurut sejarah mencatat bahwa yang disalibkan adalah Yesus Kristus. Tetapi jangan lupa, sejarah juga mencatat kebangkitan dari Yesus Kristus. Arkeologis pun menuturkan kenaikan Yesus Kristus ke surga. Setelah kebangkitan. Oh ya. Jadi bukan subjektif dari saya, tetapi objektif. Ya siap. Ya. Terus ini yang kedua kan saya minta maaf sebelumnya ya, jangan sampai tersinggung. Ini Bang RK apa itu kan live, ya toh? Itu tujuannya untuk apa? Maaf, ini kok sering kali kok katanya ingin belajar sama satu kesatu agama, ya toh? Kok yang saya tonton kok selalu terjadi perdebatan gitu loh. Oke. Jadi tujuannya live itu untuk apa gitu loh. Ya, tujuan saya live ini adalah menjawab tuduhan-tuduhan orang terkait iman Kristen. Makanya live saya ini 80% membahas iman Kristen. Karena ingin menjawab tuduhan-tuduhan yang tidak benar dari para polemik-polemik Muslim yang mengatakan Yesus itu tidak disalibkan, Yesus itu bukan Tuhan. Kami orang Kristen lebih tahu siapa Yesus Kristus. Kalau Anda ingin tahu tentang siapa Yesus Kristus, carilah dan tanyakan itu kepada orang Kristen. Jangan tanyakan kepada security. Security tidak akan tahu siapa Yesus Kristus karena dia tidak pernah belajar tentang iman Kristen. Dia taunya hanya jaga di depan, tidak pernah belajar teologi. Siap Bang, siap. Terima kasih. Kalau ini saya pribadi Bang ya. Kalau saya pribadi, ya kalau memang Bang RK keyakinannya Kristus, ya silahkan. Kalau saya Islam ya biar saya ke Islam. Situ-situ saya gitu, nggak perlu saling menghujat kan gitu. Kan bagus, ya toh. Saya hargai ya udah. Terima kasih Bang ya. Terima kasih Bang ya. Terima kasih. Saya selalu. Saya selalu Bang. Oke. Ya, gak apa-apa teman-teman. Dari hal seperti ini siapa tahu dia lihat viti-viti saya dan pada akhirnya dia terima Yesus kan. Biasanya gitu, 1 tahun, 2 tahun. Saya jujur tahun ini saya panen teman-teman. Tahun ini saya panen. Kenapa saya bilang saya panen? Saya sabar menghadapi mereka dengan penjelasan-penjelasan Alkitab. Dan tahun ini saya panen banyak yang login dan masuk Kristen. Makanya saya nggak live di studio saya. Karena apa? Saya dalam pelayanan offline saat ini. Saya berjumpa dengan orang-orang yang mau login dan masuk Kristen. Dan saat ini saya panen. Ya. Tuhan jawab doa saya. Ya, Tuhan jawab yang saya kumpulkan. Kenapa? Mereka bilang Bang RK sabar ya menghadapi kami ya.
Kenapa Bang RK bisa sesabar itu dan tetap memberitakan Alkitab? Saya bilang karena Tuhan memerintahkan kita untuk memberitakan Alkitab, bukan memberitakan kitab orang. Makanya 80% saya membahas Alkitab di room saya. Kamu tanya, saya jawab. Kamu nakal ya saya mirroring. Tapi kamu tanya baik-baik, saya jawab baik-baik menurut Alkitab. Ya, dan puji Tuhan, tahun ini dari bulan 5 sampai bulan 6 saya panen. Kita panen, orang masuk Kristen. Dan sejak perdebatan dengan Juma kemarin, banyak yang login dan masuk Kristen. Itu kenyataannya. Hanya saya nggak mau spill di TikTok. Ngapain? Main halus. Nih, Bang, ada yang mau login. Kata komen, langsung kata komen. Bang, ini mau login. Kata komen, langsung kata komen. Kenyataannya, orang mengikuti Yesus karena apa? Kasih Yesus, kasih Allah di dalam Yesus itu luar biasa. Silakan. Terima kasih. Tuhan memberkati. Halo Rahmat Firdaus, selamat sore. Halo, Bang RK. Ya, Kristen bukan Bang? Bukan Bang. Silakan buka kameranya Bang. Siap. Silakan, buka kameranya Bang. Oke. Oke, sudah. Sudah, silakan. Apa Bang? Sehat Bang RK? Sehat. Bang. Syukur alhamdulillah. Temanya apa nih? Siapa yang disalib? Ya, silakan. Saya mau tanya. Yesus disalib di mana? Di Bukit Golgota. Daerah? Ya, di Israel di Bukit Golgota. Sungguh sayang sekali, sayang sekali. Salibmu dihina di Israel sana, diludahi. Ya. Iya. Nah, itu, ya, penghinaan itu diubah Yesus menjadi sebuah berkat. Ya, sekarang saya tanya, agama apa yang Bang RK anut? Ya. Agama tidak menyelamatkan saya, tetapi saya dalam sebuah Agama apa yang Bang RK anut? Ya, diam dulu. Agama tidak menyelamatkan saya, tetapi Agama apa yang Bang RK anut? Diam dulu. Saya jawab nih. Ya, agama apa yang Bang RK anut? Bang RK kan memberitakan Alkitab. Apa yang Bang RK anut? Apa yang Bang RK anut? Saya bukan orang bodoh yang gak sekolah Bang. Diam. Ya, makanya saya tanya, apa agama Bang RK yang Bang RK anut? Saya Kristen, tapi agama tidak menyelamatkan. Kristen. Yang menyelamatkan. Kitab apa yang harus diimani sama Kristen? Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Kitab Selamat. apa yang harus diimani sama Kristen? Kitab apa? Yang harus diimani? Bukan Alkitab. Alkitab menyakup seluruh kitab-kitab suci, termasuk kitab Al-Quran. Alkitab yang kita imani, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Di Perjanjian Lama ada kitab apa aja? Perjanjian Lama itu berbicara tentang perjanjian antara Allah dengan manusia. Ada kitab apa aja di situ? Apakah ada Mazmur? Apakah ada Taurat? Akan mengerti tentang itu, teman. Nah, ini yang harus Bang RK kasih paham ke seluruh penganut Alkitab. Kamu paham gak Alkitab itu apa? Alkitab itu Di bawah ya. Kok yang naik ini kok SDM rendah semua ya? Kok yang naik ini jujur kayak orang gak sekolah semua ya? Mohon dong yang naik ini coba sekolah lagi tuh kah, apakah gimana? Udah sabar kali saya hadapin ini ya tuh ya Tuhan, ampunilah mereka sebab mereka tidak mengerti apa yang mereka lakukan. Naik. Tuhan Yesus. RK panik. Kalau nggak panik, kalau saya panik, saya mungkin kalah lawan debat lama Gurunda Juma kalian itu. Gurunda Juma kalian itu cuma berani debat satu arah. Itu pun kalah, udah satu arah kalah lagi. Ya, kau dengar baik-baik ya. Gurunda Juma kalian itu udah berdebat satu arah, kalah lagi. Ya. Kenapa? Sudah debat satu arah, kalah pula. Pro dong. Dua arah. Juma berani nggak debat dua arah dengan saya? Selalu Juma yang menentuin temanya. Saya tentuin tema, ya. Buktikan Yesus tidak disalibkan secara objektif. Silakan. Berani nggak? Tantangan saya diterima oleh Kainama. Siapa lagi? Yahya Baloni.
Siapa lagi? Donitan. Siapa lagi? Berani nggak mereka terima tantangan debat saya ini? Offline. Offline, berani atau tidak? Tema saya yang tentuin. Buktikan secara objektif Yesus tidak disalibkan. Atau Isa tidak disalibkan. Offline. Hubungi saya. Bahkan Donitan sudah saya tantang debat ulang-ulang. Berani nggak Donitan datang ke tempat saya, ke studio saya, tempat podcast saya? Kagak berani teman, kagak berani. Selesai itu. Ya, silakan. Halo Bang RK. Halo juga Dede kesayangan, kapan logiknya? Bang RK ngomong dulu passwordnya dong. Bang RK. Asik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bang RK tadi bilang kenapa? dulu, Pak. Gurunda RK sayang, bilang gitu. Iya dong, kesayangan kami Gurunda Zuma kan? Iya, Gurunda kalah. Sekarang Gurunda RK yang tersayang. Oh, sekarang sudah muncul yang namanya Gurunda RK ya? Iya, karena Gurunda Zuma udah jadi gurundul. Gitu ya Bang ya? Iyalah. Bang, tadi malam saya request kenapa Abang susah banget naikin Bang? Saya mau nonton bola tadi malam. Ya saya juga sama sih menonton bola tadi malam. Silakan, temanya siapa yang disalibkan? Silakan. Yang disalibkan kalau keterangan di Al-Quran tidak disebutkan namanya. Setuju Abang? Ya, Allah Maha Tahu nggak? Maha tahu dong. Allah Maha Tahu. Oke. Al-Quran menyempurnakan kitab sebelumnya yang belum sempurna? Iya dong Bang. Oke, jika Al-Quran adalah kitab sempurna dan Allah itu Maha Tahu, pasti Allah tahu siapa yang disalibkan. Allah tahu dong Bang. Tapi kan tidak tercatat di dalam Al-Quran. Terus saya mau bilang apa Bang kalau tidak tercatat dalam Al-Quran Bang? Apakah Allah masih bisa disebut sebagai Maha Tahu kalau tidak tercatat dalam Al-Quran? Bisa lah, kenapa enggak? Masa Allah nggak tahu siapa yang disalibkan? Dia kan tahu siapa yang diserupakan. Ya, siapa yang diserupakan itu? Tidak tertulis dalam Al-Quran, cuma disebutkan diserupakan. Sekarang kalau tidak tertulis, apakah Allah kamu tahu? Disebut Maha Tahu? Iya dong. Hah? Hanya tidak tertuliskan Bang. Sudah selesai di sana, tidak tertuliskan. Saya mengakui saya Islam, tidak tertuliskan namanya yang Abang minta itu. Gini teman ya. Gini ya. Bang, Abang terus nanya. Saya nggak pernah nanya loh Bang. Sabar dulu. Kemarin saya gini Bang, kemarin kan Abang kan nih Bang, aku mau ngomong bentar Bang. Abang kemarin kan nanya sama aku kan tentang nasab Nabi Muhammad SAW kan Bang, yang kata Abang sampai Ismail kan? Betul. Iya kan? Ya. Nah, itu kan sudah saya jawab kan Bang? Nah. Saya tidak hafal Bang, saya hafalnya sampai Hasim. Setidaknya ada Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim. Nah, dan seterusnya sampai Ismail bahkan sampai ke Nabi Adam. Tunggu dulu Bang, jangan potong dulu, tunggu dulu. Oke. Kan saya kemarin kan minta Bang tolong dong tunjukin siapa nama bapaknya Paulus. Abang kemana-mana mutarnya. Enggak Abang jawab, cuman bapaknya loh Bang yang aku minta. Udah. Bapaknya Bang. Iya, coba. Saya jawab boleh? Ya. Oke. Saya jawab boleh? Narasi Abang saya terima walaupun tidak masuk akal, saya terima. Cepat Bang. Oke, gini. Kalau kita nonton film anime, ya. Contohnya kita nonton film Naruto. Ya kan? Tokoh utamanya itu adalah Naruto begitu. Ya. Kita tahu sekarang gini, dengar dulu, jangan potong. Sekarang ada film anime enggak kepotong. Film Boruto. Ya. Dari film Boruto itu adalah Boruto itu sendiri. Oke. Jadi Boruto, kita tahu Bang. Boruto ini karena tokoh utamanya adalah ayahnya namanya Naruto, ibunya namanya Hinata. Karena tokoh utama. Oke, sekarang Bang. Ya. Abang pernah nonton film Naruto enggak? Pernah waktu kecil.
Pernah dengar nggak Hidan yang dalam dari klan Hidan itu? Enggak pernah bang. Nah, Aku soalnya bukan silsilah- anime, para Eh, anime dengar dulu. bukan. Dengar dulu, dia ada silsilah nggak? Nggak ada Kan silsilah. bapaknya. Ya, nggak ada silsilah. Kenapa? Berarti Dia- Paulus abang anime juga. Dengar Nggak dulu, ada dengar silsilah dulu. kayak anime. Dengar dulu. Karena tokoh utama yang diceritakan itu bukanlah Hidan dan bukan yang lainnya. Ya. Nah, begitu pula di dalam Alkitab. Tokoh utama yang diceritakan itu adalah Yesus Kristus. Makanya disebut sebagai Alkitab. Kecuali tokoh utama di dalam Alkitab itu adalah Paulus, pasti ditulisnya Al Paulus gitu. Oh, di Al-Quran juga tidak menjelaskan bang tentang siapa nama-nama silsilah Nabi Muhammad, tapi kan tahu di Sirah Nabawiyah ada bang. Oke. Gimana? Tokoh utama dalam Al-Quran itu siapa? Kok tokoh utama dalam Al-Quran sih bang? Al-Quran tuh banyak menjelaskan tentang kenabian bang. Oh, kenabian siapa? Tentang tentang manusia bang, tentang aturan manusia bang. Ya, Pedoman lebih hidup utamanya manusia, tokoh Bang. utama. Lebih utama tokoh utama tentang kenabian siapa? Abang bertanya lagi, Bapak Paulus enggak, abang jawab. Ya, saya jelaskan tadi, tokoh utama dari Al-Quran Babang, itu siapa? abang RK yang paling ganteng di Indonesia Timur, tinggal abang bilang aja, baik, adik kesayanganku, aku tidak tahu siapa nama Bapak Paulus. Itu aja bang. Memang tidak ada. Kamu memaksakan Nah, bagaimana? bagus. Memang tidak Bagus, ada. Kamu berarti- memaksakan bagaimana? Bagus. Tidak ada. Kenapa? Karena tokoh utama dalam kitab suci Alkitab itu adalah Yesus Kristus yang membawa terang dalam kegelapan, bukan Paulus yang membawa terang dalam kegelapan. Karena Kita tokoh sepakat utama, dulu, Bang. aktor utamanya adalah Yesus, bukan Paulus. Kalau aktor Oke. utamanya adalah Paulus, dengar. Kalau aktor utama itu adalah Paulus, pasti kita tulis Al Paulus, kitab Al Paulus gitu. Al-Paulus. Oke abang. Sekarang saya tanya, Oh, aktor utama di dalam Al-Quran Bang, itu nanti apa? dulu bang. Abang terus ngomong, aku juga mau ngomong bang. Silakan. Oke abang, kata abang tadi kan tokoh utamanya Yesus. Oke, kita ke Yesus bang. Yesus tidak punya bapak. Kita sepakat? Dia Bapak secara- dilahirkan dari ayah secara- perawan secara Ayah biologis. secara Biologis biologis saya katakan. ayah secara hukum. Nah, kita kan sepakat. Iya, kita secara biologis bahwa Yesus Kristus dilahirkan dari perawan sucinya Bunda Maria. Oke, Bang? Sepakat itu? Sepakat? Sepakat dulu kita. Sepakat. Kamu sepakat gak? Sepakat dong kalau ini Yesus Kristus anak Bunda Maria lahir dari Masuk perawan Katolik, suci. kau Saya udah sepakat. masuk Katolik. Kamu udah masuk Katolik kalau kamu sepakat. Kenapa saya masuk Katolik? Iya, ketika kau Orang bilang di Islam perawan juga. tersuci Maria, itu berarti kau udah masuk Katolik itu. Di Islam juga gitu, Bang. Ini, kalau kamu percaya Bunda Maria adalah perawan tersuci, berarti cece. Kapan kata Tersuci. Abang itu sudah sering Bang. udah masuk Katolik kau teman. Orang Islam, saya kan orang awam ya. Kata abang kan Gurunda Zuma kan Gini, salah teman. dari Dengar abang. gini. Kau dengar. Mau Karena ngomong, hanya Bang. orang Katolik yang ngomong Bunda Maria itu perawan tersuci. Kau percaya Bunda Maria perawan tersuci? Dia ngomong tersuci. Ya Allah, la ilaha Saya illallah Bunda Muhammad Maria Rasulullah. perawan tersuci, betul enggak? Nih, saya ulangi. Yesus Kristus atau Nabi Isa Al-Masih, kalau di Islam Isa Al-Masih Memang Yesus dengan Isa sama? lahir dari perawan suci Bunda Maryam. Oke, terus? Oke, sepakat abang di sana? Nah, Terus sekarang gini. Bunda Maryam Masalahnya, sekarang gini. Bunda Maria punya ayah dalam Isa Al-Masih punya ayah dalam Al-Quran itu siapa? ayah Ayahnya dalam siapa? Al-Quran. Atau dalam Nggak ada dalam ayah. interpretasi Islam gitu teman. Gini. Abang Kita ini- clearkan dulu ini teman. Kita clearkan dulu ya. Isa Al-Masih punya ibu namanya siapa?
Kalau di kami di Islam namanya Maryam. Nabi Isa Al-Masih nama ibunya Maryam, Bunda Maryam, Bang. Maryam punya ayah namanya siapa? Di kami Imron. Imran. Imran punya istri namanya Imran. siapa? Hana. Siapa bilang Hana? Terus siapa, Bang? Oke, Imran kan? Maryam Harun bin siapa? Bin Imran kan? Bin Imron. Musa. Oke. Saudara dari Maryam Musa. adalah? Saudara dari Maryam adalah? Harun. Harun. Harun saudaranya? Maryam. Ah, Harun saudaranya Terus selain apa? Maryam siapa? Harun selain saudara Maryam siapa? Musa. Nabi Musa. Musa. Oke, Musa. Sekarang pertanyaannya, berarti apakah itu satu ayah? Tidak dong, beda zaman. Beda zaman. Bagaimana mungkin dia bilang Maryam Harun? Iya dong. Abang nanya kayak gitu. Abang oke. Abang nanya kayak gitu kan? Oke. Sekarang gini. Abang Miriam, bisa. Gini. Maryam Abang terus yang Harun ngomong, Bang. bin Aku nggak bisa Imran. jawab. Harun adalah saudaranya Nabi Musa, ya kan? Iya, tahu. Di mana Isa Al-Masih ketika Nabi Musa membelah lautan itu? Kalau memang Harun saudaranya Nabi Musa juga. Coba di mana? Ngomong apa, Bang? Orang beda zaman, Bang. Beda zaman. Nama. Beda zaman. Ya namanya sama mungkin. Isa Al-Masih hidup di abad keberapa? Isa Al-Masih hidup di abad pertama. Harun hidup di abad keberapa? Di sebelum Masehi. Saya nggak tahu tahunnya. Sebelum Masehi. Tahun berapa? Ya, tahun berapa? Ya saya nggak tahu. Sebelum Masehi yang jelas. Dari segi silsilah saja teman, sudah salah. Kenapa saya bilang sudah salah teman? Isa Al-Masih punya ibu namanya Maryam. Maryam punya ayah namanya Imron. Sementara di dalam Alkitab, ya, Beda Imron, abangku. Beda Imron. Iya Imron, iya dengar dulu. Yesus Kristus punya ibu namanya Maria, Bunda Maria. Bunda Maria punya ayah namanya Johakim, bukan Imron. Terus itu si Yesus Kristus yang datang. Bang, mau ngomong dulu, Bang. Kesimpulannya, dengar. Kesimpulannya, Isa Al-Masih berbeda dengan Yesus Kristus kami. Karena kakek secara manusia dari Yesus Kristus itu adalah Santo Johakim, bukan Imron. Bang gini, Bang. Bang, pakai akal lah, Bang. Di Abang, Yesus Kristus itu untuk Bani Israel atau enggak? Yesus Kristus datang. Atau bukan? Yesus Kristus datang. Untuk Bani Israel atau bukan? Yesus mengatakan aku datang untuk domba-dombaku yang hilang. Ya, tetapi dari Bani Israel. Bani Israel. Betul. Betul itu. Nah, tetapi dari mana membedakan beda? Ketika ada satu pengakuan, ya namanya pengakuan Petrus dalam Matius 16 ayat 18. Menurut kamu siapakah aku ini? Kata Yesus. Lalu Simon Petrus bilang engkau adalah Mesias, putra Allah. Pengakuan Petrus itulah yang membuat sebuah zaman yang baru, namanya zaman Mesianik. Disitulah di mana bangsa Israel, walaupun hanya satu yang mengaku Yesus sebagai Mesias, disitulah zaman di mana mereka memberitakan Injil ke seluruh bangsa. Makanya Yesus mengatakan, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Surah-surah Paulus, kan? Yang abang bacakan itu yang baptislah dalam bangsa ini dalam namaku untuk segala bangsa itu dalam surah-surah Paulus, kan? Kamu ya perkataan Paulus, kan? Mau saya buka? Nah, abang bisa nggak bantah Matius? Abang bisa nggak bantah? Sabar. Kamu bilang itu perkataan siapa? Paulus. Itu Paulus kan itu yang datang ke Paulus kan? Saya tanya, yang datang ke Paulus ini perkataan Paulus atau Yesus menurut kamu? Itu perkataan dari catatan Paulus yang bertemu yang katanya Mesias, saudara-saudara. Emang kalian terlalu bodoh. Abang berani nggak? Dengar, lihat. Itulah, abang. Lihat, jangan bodoh. Oke, sudah kulihat, sudah.
Iya, ntar lu sebelum abang ngajarin Enggak, kamu aku diam, kamu ngomong udah dulu. salah, kamu udah salah, diam, Setelah diam, abang diam, ngajarin diam. Jangan narasi di sini, saya mute kamu, jangan narasi di sini. Kau lihat, ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Nya ini siapa? Buka mute-mu. Dia katanya mute. Abang ini gimana Baca sih? dulu, kamu baca dulu. Ketika menyembelihat dia ini siapa? Ya mana aku tahu bang, dia itu siapa? Mereka, kamu belajar bahasa Indonesia enggak? Ketika melihat dia itu bisa siapa ini? Dia perempuan atau dia Ya. laki-laki? Atau dia siapa? Beberapa. Yesus, lalu siapa nih, coba baca nih? Yesus mendekati Berarti mereka di atas melihat siapa? Ketika melihat dia, Nah, melihat siapa yang di bawah ini? mereka. Yesus mendekati mereka. Nah, Terus mereka apa yang di atas hubungannya, siapa Bang? yang dilihat? Yang di ayat 17 siapa yang dilihat? Ketika melihat dia, mereka. Terus melihat siapa bang? Bahasa Indonesianya Abang tuh lemah mau sekali. narasikan kemana, Ya Bang? Tuhan. Abang tuh nyerocos Bahasa dulu Indonesianya dari lemah tadi. sekali. Aku ngomong gak pernah. Bahasa Indonesianya jangan lemah, bosku. Jangan lemah, bosku. Iya, kata abang dia lihat ini siapa? Kan saya ini. bertanya. Lihat ini. Ketika mereka melihat dia, siapa yang dilihat? Dia kan? Dia ini kata ganti orang Dia. pertama tunggal atau orang ketiga tunggal? Orang pertama. Astagfirullahaladzim, ya Allah, dia ini orang pertama tunggal, ya Allah. Berkasih tunggal Ya apa? Allah, wala wata quwata illa billah, astagfirullahaladzim, ya Allah, ya Rabbi. Abang RK tuh nanya mulu. Dia Katanya itu aku orang boleh pertama nanya, masa tunggal, boleh ya nanya? Allah. Ya Tuhan Yesus. Bang, Bisa Bang, ada oke. orang kayak gini, udah salah ngotot lagi. Bang. saya ngotot bang. Jangan Ulang. Kamu harus pintar nih. Bahasa Indonesia harus pintar. Biar saya ajarkan kau bahasa Indonesia. Lihat baik. Lihat. Kata ganti orang pertama tunggal itu saya. Kata ganti orang kedua tunggal itu kamu. Kata ganti orang ketiga tunggal itu dia. Nah, kalimat ini mengucapkan ketika melihat dia berarti menggunakan kata ganti orang ketiga tunggal. Mereka menyembahnya. Nah, kata ganti orang ketiga tunggal ini siapa? Yesus. Jadi mereka melihat Yesus mendekat kepadanya mereka dan berkata, Yesus berkata apa nih? Kepadaku telah diberi kuasa, segala kuasa di surga dan bumi. Lihat ini perkataan Yesus apa nih? Karena itu, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ini Paulus yang ngomong atau Yesus yang ngomong? Ya kalau yang tertulis di sana, Yesus yang datang kepada Paulus. Saya tanya, ini Paulus yang ngomong atau Yesus yang ngomong? Yesus yang datang kepada Paulus. Nah, sekarang tadi kau bilang jadikanlah sebuah bangsa muridku, itu Paulus yang ngomong. Nah, ayat itu mengatakan Yang yang siapa, ngomong Bang? itu adalah orang ketiga tunggal, yaitu Yesus, bukan Paulus. Iya. Yang mencatat siapa? Paulus kan? Adalah saksi mata murid-muridnya, yaitu Rasul Matius atau Santo Matius, murid dari Yesus Kristus. Kamu dengar baik-baik dulu. Alkitab Nggak boleh itu ngomong, bukan aku. gedebuk jatuh dari langit. Aduh. Dengar. Alkitab itu bukan jatuh gedebuk dari langit. Alkitab itu ditulis berdasarkan apa yang dilihat, apa yang dia dengar. Itulah Alkitab yang penulis menulis itu berdasarkan inspirasi dari Allah kepada para murid-muridnya, bahkan kepada para nabi. Namanya ilham dari Roh Kudus. Dalam bahasa Yunani, Latin namanya inspiratio. Ya, inspiratio ini dipakai juga di dalam bidang kesehatan. Nah, kata inspiratio ini diartikan dalam bidang kesehatan artinya hembusan nafas. Jadi diartikan dalam konteks biblikal artinya hembusan nafas dari Sang Ilahi kepada para penulis. Gitu. Bang, Melalui boleh apa ngomong yang aku? dia lihat dan apa yang dengar, ngerti nggak? Iya, aku boleh ngomong? Jadi yang ngomong itu Yesus atau Paulus? Paulus lagi. Yesus yang datang kepada Paulus. Astagfirullah, di situ bukan Yesus yang datang Ya, kepada Paulus. Konteksnya kamu Ya, ngerti nggak orang terus? ketiga tunggal tadi?
Ya ilaha illallah, kan abang baca sendiri. Yesus datang kepada Paulus. Fahlam anahu la ilaha illallah, Allahu akbar. Jadi gini teman, kamu harus paham dulu, mengerti gramatikal bahasa Indonesia yang baik dan benar. Barulah kamu ngomong. Ini suaramu lebih gede daripada otakmu. Boleh bertanya abang sekali ya bang? Abang terus bertanya Selesaikan dulu sama yang tadi. Kamu harus bertanggungjawabkan dulu omongan kamu. Yang ngomong Matius itu Yesus 24, atau Paulus? Matius 24 abang berani baca nggak? Matius 24. Ayah, selesaikan dulu. Jangan Matius loncat-loncat. 24. Diskusi, jangan loncat-loncat. Diam. Dengan Matius saya 24. jangan loncat-loncat. Matius 24 perkataan Yesus Nanti ini bang. bisa kamu loncat-loncatlah kamu. Tidurlah kau di bawah main kelereng. Baru saya sadar teman-teman. Memang benar. Mereka sudah ditentukan untuk masuk neraka. Baru saya menyadari teman-teman. Kalau memang bahwa betul mereka semua sudah ditentukan untuk masuk neraka. Karena apa? Mereka sengaja menumpulkan otak mereka. Tuhan memberikan mereka akal budi untuk menajamkan akal budi itu. Tetapi akal budi itu ditumpulkan oleh mereka sendiri. Karena apa? Karena kehendak bebas mereka yang ingin sendiri menjadi bodoh. Ya, jadi saya bilang, Tuhan, saya berdoa seperti Rasul Paulus. Saya serahkan dia kepada iblis. Silakan, iblis, ambil mereka. Karena apa? Menumpulkan otak mereka. Masa kata ganti orang ketiga tunggal dia bilang saya? Kalian sekolah ke tidak dulu? Sekolah ke tidak dulu? Masa bahasa Indonesia lemah sekali? Sekolah ke tidak? Atau jangan-jangan kalian sekolah loncat-loncat? Sekolah, makanya saya bilang sekolah dulu. Ucup, si Ucup ya aja saya bilang, Ucup, sekolah lagi, Ucup. Ya, karena apa? Dia tahu yang dia omong itu salah, tapi ngotot. Maka saya bilang, kayaknya sayanya berdoa, ya Tuhan tolong sembuhkanlah mereka dari penyakit mereka. Gitu, ya agak berat itu teman-teman ya, agak berat ya. Adran silakan. Bantu tap-tap layarnya teman-teman, tembuskan ke 500k teman-teman ya. Jangan lupa repost ulang live ini bagi yang belum repost teman-teman. Halo, selamat sore. Selamat sore. Kristen atau bukan Bang Hadran? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alaikum besini Yesua Hamasya. Silakan. Boleh bertanya Bapak? Betul apa? Apa? Iya. Iya betul Bang. Siapa yang disalib Pak? Silakan. Yesus disalib kehendak Tuhan apa kehendak Romawi? Kehendak Sang Bapa. Siapa itu Bapak? Allah dalam terang yang tak terang tiri, segala terang yang tidak bisa dijangkau oleh manusia, terang yang tak terhingga. Berarti Bapakmu iblis. Itu kesimpulannya. Oh, kamu ngaco? Bang, dengar baik-baik ya. Yang iblis itu Bang, yang iblis itu Bang, kecuali yang ngajarin untuk ngabinin anak di bawah umur. Dengar dulu Pak, yang iblis itu ketika dia ngajarin untuk mantunya sendiri, anak mantunya sendiri dia kawinin. Dengar baik-baik Pak, yang dengar dulu Pak, yang iblis itu ketika apa lagi Pak ya? Anak kecil dia kawinin, terus anak mantunya dia kawinin, terus bibi kandungnya sendiri Pak, dia kawinin Pak. Yang iblis itu Bang, dengar baik-baik. Yang iblis itu Pak, kecuali Pak, yang ngajarin apa Pak? Yang ngajarin, yang mengatakan boleh berdusta. Nah itu iblis. Bunuh diri, Bang. Bunuh diri
itu kehendak Tuhan apa kehendak iblis? Jangan ngomong itu bang. Nanti kamu kena pelanggaran bang. Kamu kan bilang Yesus disalib kehendak Tuhan, bilang kan? Kehendak sang Bapa. Jadi saya ada pertanyaan nih. Bunuh diri itu kehendak Tuhan apa kehendak iblis? Bang, kalau kamu jangan ngomong itu bang. Nanti kamu kena ban. Kenapa nggak ngerti bang? Dijawab dong bang. Kok SDM-nya rendah sekali ya Tuhan? SDM-nya rendah sekali ya Tuhan. Jangan ngomong kata-kata itu, dibilang ulang-ulang, nanti kena peringatan, nanti kena pelanggaran. Ngerti nggak gitu kan? Ini IQ-nya 0,1%. IQ-nya benar-benar 0,1 sekian persen. Agak berat nih teman-teman, agak berat ya, agak berat ya, susah ya teman-teman ya. Kok ini kalian ini? Wow, selamat sore. Sore. Silakan Pak, buka kameranya Pak. Thank you ya teman-teman. Silakan Pak, buka kameranya Pak. Buka kameranya dulu. Pak, buka kameranya Pak. Gak ngerti nih cara buka kameranya nih. Naik sore, habis itu diam. Selamat sore Pak. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Ya Allah ya Rabbi. Astagfirullahaladzim ya Allah. Kok ada orang-orang kayak gini ya Tuhan. Aduh, kok bisa ini orang-orang kayak gini nih? Tuhan. Erkap. Apa ya? Apa ya? Ya Katolik pasti Tritunggal lah, yang typing di bawah ini ngadi-ngadi juga. Bapak gerejanya Katolik yang merumuskan ketritunggalan. Asal Katolik bukan Tritunggal. Halo sih ya. Assalamualaikum Mas. Waalaikum. Assalamualaikum. Sambiang Kristen apa Islam Mas? Kristen Bang. Terus Pak? Enggak mau tanya, mau nanya. Terus Pak, tanya apa Pak? Silakan. Aduh, kepala sakit. Kepala sakit ini orangnya. Silakan. Kepala sakit sih. Sore juga. Salam. Halo Bang Kristen. Kamu aja lah udah naik daripada nggak jelas nih yang naikin kamu lah. Ya jelaskan, yang lain jelaskan Bang. Enak jelasin gua Bang. Gua nggak framing enggak Bang. Gua cuma minta Abang bacain Matius 24 nomor 23 sampai 26. Cuman itu doang Bang permintaan saya. Kamu bacalah. Kamu yang bawa saya nggak ada HP 2. Abang bisa kan bukain datanya? Nggak ada HP di depan saya. Tolong Bang. Depan saya ini nggak ada laptop. Tolong Bang. Gak ada Bang, nih. Abang hafal nggak Matius 24? Gak hafal saya, coba kamu baca. Nomor 23 sampai 26. Baca. Yang Yesus itu Bang.
Baca, Aku baca. ada HP, Bang. Ya udah Abang ganti tadi ada cepat. HP tadi nunjukin tadi. Yang kamu tahu aja. Oke. Kita bahas ke lain aja, Bang. Kita cerita-cerita aja, Bang. Abang Ini kemarin belum tuh selesai, Bang. Yang ngomong. disampaikan ini siapa, Bang? Abang minta nama kan? Namanya siapa? Iya di Al-Qur'an. Kan udah saya jawab, nggak ada namanya di Al-Qur'an, Bang. Abang mau minta apa lagi? Oke, kalau di Al-Qur'an itu tahu gitu ya. Kalau di Al-Qur'an itu tahu ya. Apakah ulama lebih tahu daripada Al-Qur'an? Kenapa, Bang? Apakah ulama lebih tahu daripada Al-Qur'an? Apa lagi pertanyaan Abang nih, kemana-mana lah Abang nih. Nih, kamu lihat Abang baik-baik. mereka yang ganteng se-Indonesia Timur. Kalau di Kamu lihat baratnya baik-baik. saya tahu Lihat, paling ganteng, Bang. lihat. Kamu lihat baik-baik. Kamu lihat baik-baik. Nah, itu Abang ada HP, buka dulu. Kamu lihat dulu. Ya. Ini Buka dulu ulama. Matius 24. Dengar dulu. Dengar. Dengar dulu, lihat sini. Ini ulamamu menafsirkan bahwa yang disalib adalah Yudas Iskariot. Lihat dulu. Oke. Pertanyaan saya, apakah ulamamu lebih tahu daripada Al-Quran? Udah. Silakan ya. Apakah ulamamu lebih tahu daripada Al-Quran? Silakan. Jelas tentu tidak dong. Lah, itu ulamamu tahu bahwa Yudas yang disalibkan? Yang disalibkan orang kutuk, yang terkutuk, atau orang yang beriman? Saya tanya. Lah, itu ulamamu mengatakan yang disalib Orang Yudas. yang disalibkan terkutuk atau beriman? Nah, kita baca ulang lagi biar kau paham. Abang nggak berani jawab kan? Kau lihat lagi enggak? Biar kita lihat lagi baik-baik. Ayat ini menerangkan bahwa antara sebab orang Yahudi mendapatkan kutukan kemurkaan Allah ialah karena ucapan mereka bahwa mereka telah membunuh Al-Masih putra Maryam Rasulullah. Padahal mereka sebenarnya tidak membunuhnya, tidak pula menyalibnya. Tetapi yang disalib dan dibunuh itu ialah orang yang diserupakan dengan Isa Al-Masih yang bernama siapa? Yudas Iskariot. Nah, pertanyaannya, masakah Al-Quran tidak tahu, ulama lebih tahu daripada isi Al-Quranmu? Jadi abang menuduh ulama kami itu mengada-ngadakan namanya gitu. Nah, Maksud kalau abang? memang tidak mengada-ngada, pertanyaan saya, ulamamu tahu dari mana yang disalibkan itu Yudas? Apakah ulamamu hidup di abad pertama? Tuh, abang pertanyaannya ngadi-ngadi dia. Masa ulama kami yang hidup sekarang kan nggak jelas abang. Berarti 2000 tahun ulama kami. Makanya kamu tahu kan, itu 2000 tahun yang lalu kan, betul kan? Abang, aku satu pun pertanyaanku nggak pernah abang jawab. Nggak pernah abang jawab. Gini, kamu tahu itu 2000 tahun lalu nggak? Pertanyaan saya, apakah ulamamu yang mengatakan Yudas yang disalibkan itu hidup 2000 tahun yang lalu? Abad pertama kan? Saya tanya ulang lagi. Iya, abad pertama. Apakah ulamamu, dengar baik-baik pertanyaan saya. Apakah ulamamu yang mencatat Yudas yang disalibkan itu hidup 2000 tahun lalu pada abad pertama? Sehingga dia tahu yang disalib itu Yudas? Tidak. Abang. Enggak dong, bang ini buat umurnya sampai sekarang 2000 tahun kan abang. Nah, jika ulama, dengar baik-baik, jika bukan ulamamu yang hidup di abad pertama atau 2000 tahun lalu, kau dengar baik-baik. Jika ulamamu yang hidup 2000 tahun tidak hidup di 2000 tahun yang lalu ulamamu itu tahu dari mana kalau Yudas yang disalibkan? Yudas pengkhianat atau bukan? Saya tanya, ulamamu tahu dari mana Yudas disalibkan? Ya ini yang saya jawab, 12 murid itu. Dia disalibkan enggak? Saya tidak tanya pengkhianat, saya tanya disalibkan atau tidak? Disalibkan. Abang tuh itulah nanya terus.
Aku yang lagi belajar katanya boleh belajar di Ini sini. siapa yang menyaksikan ulama siapa yang menyaksikan bahwa Yudas lah yang terpaku 2000 tahun lalu itu, yang tersalib 2000 tahun. Ulama siapa? Sehingga dia mencatat dalam tafsir tahlili bahwa yang disalibkan itu adalah Yudas. Gini runutannya bang, gini. Ini setahu saya, gini. Aku boleh jawab nggak bang? Jawab. Jangan abang potong, janganlah bang potong. Jawab. Janganlah bang potong. Runutannya gini, Bang. Kenapa kesimpulannya kepada Yudas Iskariot? Karena dari 12 murid Yesus yang berkhianat kepada Yesus kan adalah Yudas Iskariot. Yang mati, yang dihukum di tiang salib adalah orang-orang yang terkutuk dan pengkhianat. Benar bang? Yang disalib adalah orang yang Kata bang kan? Ya. Iya. Yang disalib itu bukan Yudas. Yang saya tanya, bagaimana kau tahu Yudas Iya, yang disalib? kita enggak. Iya, aku nggak mengarah ke Yudas dulu. Aku nggak mengarah ke Yudas dulu, bang. Dengar dulu. Pertanyaan Itulah saya. abang. Aku Dengar dulu. itulah Kamu abang. gak ngerti pertanyaanku. Pertanyaanku itu, dari mana ulamamu itu tahu kalau yang disalibkan itu adalah Yudas? Apakah ulamamu hidup Ini di 2000 saya mau tahun jawab. lalu? Ini pertanyaan saya yang lebih Kalau ini. abang berasumsinya hidup Dengar di dulu, 2000 dengar. tahun lalu, jelas Apakah tidak, ulamamu bang. hidup di 2000 tahun lalu? Tidak. Nah, kalau tidak, dari mana dia tahu yang disalib itu Yudas? Nah, ini saya mau jawab. Abang jangan potong dong. Tunjukkan hadis mana, saya bukakan untuk kamu, hadis mana yang mengatakan Yudas yang disalibkan. Giliran disuruh bukain hadis yang aku nggak tahu, ini abang minta hadis. Setelah abang. Buka sok, mangga dibuka, mangga dibuka. Ini saya mau jawab bang, yang masalah Yudas yang abang temukan tadi. Asumsi atau data? Ini kan asumsi saya bang. Berarti apa kalau asumsi kamu, apakah kamu hidup 2000 tahun lalu? Tidak. Nah, berarti Saya asumsi akan kamu itu, merumuskan, berarti Bang. asumsi kamu itu tidak bisa diverifikasi, betul? Nggak bisa ngomong sama bang RK ini. Ya, karena memang asumsi kamu itu tidak bisa, asumsi itu tidak bisa diverifikasi. Kalau data bisa diverifikasi, makanya tunjukkan data Bener bisa bang. diverifikasi. Tapi saya itu nggak bawa HP di sini. Ya tinggal ngomong aja ke Bang aku. RK. Tinggal ngomong aja ke aku gitu kan. Oh, ulama ini dia hidup telah menceritakan kepada ini, misalkan hadis telah menceritakan kepada si A. Oke. Bukakan ini bang, tolong bang, bukakan Matius 24 nomor 23 Gak sampai ada 26. Al-Quran, aku tanya, gak ada Al-Quranmu harus pakai balik. Ya udahlah bang, Gak ada saya sudah Al-Quran. pusing. Ini bertanya kepada abang. Makanya aku bilang, belajarlah Al-Quranmu dengan baik, jangan sibuk dengan Bible-nya orang. Gak ada Al-Quranmu bisa menjelaskan itu, saya tanya. Apakah Al-Quranmu tidak bisa menjelaskan itu? Sampai kau bawa untuk membackup jawaban kamu itu harus pakai Alkitabnya orang Kristen. Gak ada Al-Quran. Maka saya bilang, belajar Al-Quranmu dengan baik. Suruh ustadzmu mengkaji Al-Quranmu, ajarkan kepada kalian. Jangan kayak Nandar, jangan kayak Nandar, jangan kayak Juma. Sibuk bahas imannya orang, sibuk bahas kitabnya orang, sementara umatnya nggak ngerti kitabnya sendiri. Malu teman. Iya harusnya kalian malu. Kenapa? Kalian mencari kebenaran dengan Bible-nya orang. Itu malu sekali. Jadi nggak, saya tanya, kamu malu nggak kamu mencari pembenaran lewat Bible-nya orang? Malu nggak? Kenapa saya harus malu bang? Ya berarti urat malu udah gak ada. Apa yang saya maluin? Apa yang saya... Ya memang berarti urat malumu Bang udah Eka, gak ada. Bang Eka, saya mau ngomong ya bang. Gak ada lagi urat Pertanyaan malu. saya nggak ada yang Makanya abang kalian jawab. mau mencari pembenaran itu lewat Bible-nya orang. Udah gak ada urat malu kalian. Kan saya cuma bertanya Gak ada bang. urat malu. Kecuali urat malu udah putus. Ya udah putus urat malu kalian. Maaf, dengar baik-baik ya. Oke, abang. Dengar, anjing aja, dengar baik-baik terus. Anjing aja tahu malu. Masa kamu sebagai manusia nggak tahu malu? Anjing
ini aja tahu malu. Masa kamu sebagai manusia nggak tahu malu? Mencari pembenaran lewat kitab yang sudah kalian kafirkan, kitab yang sudah kalian bilang palsu, kitabnya orang kafir, tetapi kalian masih mencari pembenaran lewat Bible-nya orang, Babel yang udah kalian kafirkan. Kalian harusnya malu. Gitu. Coba jawab menurut kitab kamu, menurut iman kamu. Jangan jawab menurut iman kamu. Lakukan. Kalau abang yang bahas Al-Quran, bos, menggebu-gebu abang. Bahas. Menggebu-gebu. Jawab pertanyaanku. Pertanyaan terus. Aku belum ngomong-ngomong, udah pertanyaan lagi. Jawab pertanyaanku cepat. Jangan ini. Abang tadi kan ngomong urusinlah Al-Quranmu sendiri, iya kan bang? Ya urus Al-Quranmu sendiri lah. Masa kau urus kitabnya kami, kitabnya orang kau urus-urusi. Oke. Masa kitabnya Bang. orang kau, masa kitabnya orang kau urus-urusi. Oke. Apa? Itu apa yang di dalam Alkitab yang di dalam Alkitab ada nama Allah, ada nama Rasul. Itu dapatnya dari mana itu, Bang? Tolong. Oke. Saya jawab ya. Tolong jelasin. Mau asumsi, mau data terserah Abang lah. Saya jawab ya. Tolong. Kau dengar baik-baik. Ya, tolong. Kalian semua 2.900 orang di bawah dengarkan baik-baik. Aku dengar baik-baik, baik. Sebelum adanya Kristen, bahasa Yunani sudah ada. Bahasa Ibrani sudah ada. Bahkan sebaliknya, sebelum adanya Islam, bahasa Arab sudah ada. Makanya saya bilang kepada kamu, yang ada karena masyarakat jahiliyah pada saat itu. Di abad pertama setelah turunnya Pentakosta, para rasul itu memberitakan sampai ke Arab, bangsa Arab. Di dalam kisah para rasul. Jadi kekristenan duluan di tanah Arab. Bahasa itu netral. Tidak diperuntukkan, tidak milik satu agama manapun. Karena bahasa itu netral. Maka dari itu dengar baik-baik. Di dalam bahasa Ibrani, dari bahasa Arab, dengar baik-baik. Istilah-istilahnya. Dengar baik-baik. Yunani, Bang. Dengar baik-baik. Yunani. Rumpun bahasa Arab, rumpun bahasa Ibrani, rumpun bahasa Aram, itu rumpun Semit Barat Laut. Ya, Semit Barat Laut. Nah, Semit Barat Laut ini sehingga di dalam kitab Ezra, dengar baik-baik. Biar kau pintar. Ya, biar kau pintar. Ya. Saya dengar baik-baik. Di dalam kitab Ezra mengatakan Beshum Elah, artinya dengan menyebut nama Allah. Ketika ada satu pernyataan yang menarik itu bahasa mana itu dengan menyebut nama Allah itu? Baik-baik botol kecap. Ada seorang santo dari gereja Katolik di abad keempat, bahkan sebelum abad keempat, abad pertama namanya Santo Maron di abad keempat. Dia mengatakan Bismillah karena dia tinggal di wilayah timur dengan menyebut nama Allah, tetapi bukan Allah negeri Mekah, tetapi Beshum Elah Israel, Allah negeri Mekah, Allah negeri Israel, Allah Israel, dengan menyebut nama Allah Israel. Jadi bahasa itu bukan milik agama tertentu, karena sebelum adanya agama Islam, bahasa sudah ada. Sebelum adanya Kristen, bahasa sudah ada. Sebelum adanya Kristen, bahasa Yunani sudah ada. Bahasa itu netral, makanya belajar sejarah dengan baik. Biar otaknya itu jangan kosong, isinya batu semua, kagak paham. Boleh, udah Bang? Udah? Nah, jawab, udah jawab. Udah. Aku boleh jawab. Dipotong nggak? Apa yang kau mau jawab? Udah aku jawab semua. Udah aku kasih kau kuliah gratis di sini. Udah aku jawab itu. Dengar baik-baik teman. Jangan kau tumpulkan otak kamu itu hanya untuk membela sesuatu yang salah. Allah Muhammad Rasulullah. Bible Abang, original teksnya itu bahasa mana? Ya, original teks bahasa Alkitab itu bahasa Yunani dan Ibrani. Kau dengar baik-baik, sejarah kanonisasi Alkitab. Dengar Yunani baik-baik. kan? Dengar baik-baik, saya Yunani. jelaskan sejarahnya. Dengar Yunani. baik-baik, dengar baik-baik. Dengar. Saya kasih kuliah kau gratis lagi ini. Dengar. Dengar baik-baik. Panik kan abang kan? Aku ngomong Yunani abang panik kan? Jangan panik, saya
Brother, saya ini belajar banyak, brother. Ya, saya bukan orang yang tamat SD, Guru ndak jadi FK security kamu lalu mau bahas sama Alkitab atau fotonya bahas Bang orang. Rumai. Ada saya. Dengar baik-baik, teman. Dengar baik-baik. Dengar. Bang, Dengar dulu, original saya kasih teksnya kau dari penjelasan. mana? Saya kasih kau penjelasan. dari mana? Original teksnya. Dengar, makanya dengar. Biar kamu jangan botol Enggak kecap. berani jawab kenapa macet kan? Dengar, saya kasih kau Macet, kuliah kan? gratis. Dengar baik-baik. Saya kasih kau kuliah Original gratis. teksnya dari Baik-baik. mana? Dengar dulu. Macet kan? Macet. Enggak berani Enggak jawab. macet, saya mau Original jelaskan teksnya dari macet apanya. Kamu yang otak kosong kok itu. mana? Yunani ya. Yunani kan? Dengar baik-baik, saya jelaskan. Ini buku saya ada pegang Yunani. di kanan inspirasi kitab suci. Dengar. Tulisan dari Stephen Leeds nih, saya ada pegang. Yunani buku kan Bang? Iya apa enggak? Kok bodoh sekali orang Iya ini. atau tidak? Yunani Kalian atau nggak tidak ini malu Bang? dengan iman Original kalian teksnya. yang orang kayak gini nggak sekolah tapi malu kan, panik kan, Macet. hanya tahu itu malu kan, panik kan. RK panik kan, Kan saya RK malu tanya kan. Abang RK. Kalian ini memang nggak sekolah ya saya lihat. Bang RK. Di sekolah, makanya dengarkan saya jelaskan. Bang RK dari Yunani kan? Yunani. Dengar dulu ya Yunani, makanya saya dengar sistematika dan durasinya seperti apa. Dengar baik-baik biar kau kuliah gratis. Nah kan kalau Yunani Dengar kenapa ngambil dulu botol kenapa kecap, ngambil diam. istilah-istilah dari Diam kamu, yang di bawah mau belajar. kenapa ngambil istilah-istilah dari Arab Saudi? Kenapa? Diam kamu. Diam kamu. Kalau kamu ngotot saya turunkan kamu. Dengar baik-baik. Alkitab Yunani itu kan? dengar dulu Yunani botol kan? kecap, Tesnya. dengar botol kecap. Turun kau botol kecap. Ya. Memang kalian ini seperti saya buang mutiara ke B2. Ya. Babi kalau dikasih mutiara dia nggak akan tahu. Tetapi kalau dikasih lumpur senang dia. Begitu pula B2 itu ya dengar baik-baik. Lalat kalau dikasih madu tidak akan terima. Ya, karena lalat sukanya di tempat bau busuk. Itulah kamu. Yang taunya aja panik, makanya sekolah. Jadi kalian sendiri merenungilah kalian ini B2 atau lalat. Lalat suka bau busuk, B2 suka lumpur, dikasih mutiara, nggak adanya yang dia tahu. Tahunya cuma panik. Dengar baik-baik, kanon inspirasi kitab suci. Di abad ketiga sebelum Masehi, bahasa Alkitab itu Ibrani dan juga Yunani. Ya. Tetapi bahasa Alkitab dalam perjanjian lama itu bisa diterjemahkan juga di dalam bahasa Yunani yang kita kenal sebagai LXX Septuaginta. Ya, mengapa LXX Septuaginta itu diterjemahkan? Bahasa Ibrani diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Perjanjian lama Ibrani diterjemahkan Yunani. Kenapa? Ya, itu di abad ketiga sebelum Masehi. Kenapa itu bisa terjadi? Karena diperuntukkan untuk orang-orang Yahudi yang sudah tidak bisa lagi berbahasa Ibrani. Itu yang sudah terkena pengaruh-pengaruh Helenis dan lain-lain. Yang ada di Mesir, yang ada di mana-mana. Sehingga Ibrani, bahasa Alkitab Ibrani itu diterjemahkan ke dalam Septuaginta. Ya, itu kitabnya. Kemudian di abad keempat, dengar baik-baik. Aduh, makasih ya Bang. Di abad keempat setelah 4 Masehi ada seorang santo dari gereja Katolik namanya Santo Hieronymus. Nah, Santo Hieronymus ini dialah disuruh oleh salah seorang paus untuk menerjemahkan Alkitab bahasa Yunani kuno itu ke dalam Vulgata, ke dalam bahasa Latin. Ya, itu di abad keempat Masehi. Sehingga kita kenal Alkitab itu Vulgata. Vulgata itulah yang dipakai oleh orang Katolik. Tetapi orang Katolik juga memakai yang namanya Septuaginta. Nah, setelah di abad ke-8 diterjemahkan lagi ke dalam namanya Masoret itu. Bayangkan, jarak antara Septuaginta dengan Masoret itu hampir 1000 tahun.
Gitu. Itu sejarah penulisan dan penerjemahan dari dalam Alkitab. Makanya belajar sejarah, bukan asumsi. Ini buku depan mata saya nih. Tulisan dari Stephen Leaks, Inspirasi dan Kanon Kitab Suci. Selain buku itu ada buku lagi, menelusuri kitab-kitab perjanjian lama. Pengantar perjanjian lama kita belajar. Bukan orang yang jadi security lalu dikasih, nah ini Bible. Abang security, ini Bible, bahas dong Bible-nya. Mana tahu, mana keras. Security bahas Bible. Iya, mana keras. Kasihlah pendeta yang bahas Bible, mungkin sangat masuk akal. Pastor yang bahas Bible, orang yang sekolah teologi bahas Bible. Sekolah Alkitab bahas Bible. Dikasih ke security, kagak paham, mana kena, mana mampu. Akhirnya apa? Sosokan bahas iman orang, bahkan sampai di rumah ibadahnya sendiri, bukannya dia bahas kitabnya, malah dia bahas Bible. Pertanyakan itu. Kenapa saya bilang kalian pertanyakan itu? Harusnya sebagai umat muslim kalian itu membahas kitab kalian di rumah ibadah kalian. Malah kitabnya Oten yang kalian bahas. Kan rusak teman. Kitabnya Oten dibahas di rumah ibadahnya muslim. Pantas semakin hari semakin banyak yang login masuk Kristen. Iya. Makanya belajar sekolah yang bener gitu kan. Belajar baik-baik biar nggak kalian tersesat gitu kan. Lanjut, saya naikin lagi. Memang otak ini drone. Selamat sore juga, teman. Kristen atau bukan? Muslim. Silakan buka kameranya, teman. Oke. Dengan saya kasih ilmu ke kalian. Bukan cuma berdebat dan framing, kasih ilmu. Silakan Bang, tema siapa yang disalibkan? Mau aku jawab? Ya saya tanya ya dijawab, masa diam Bang? Oh, yang disalib, yang aku salibkan itu anjingku, kenapa? Sudah disalibkan. Emang anjing kamu hidup di abad pertama? Aku tak cerita abad pertama. Atau anjingnya hidup di abad ke-6? Loh, kau itu bikinnya pertanyaan kau itu apa namanya? Ada di abad Anjingnya pertama itu. hidup di abad ke-6 atau abad ke-berapa Bang? Enggak tahu, aku enggak tanya. Yang kau tanya siapa yang disalib, ya aku jawab anjingku. Oke? Oke. Sudah? Ya sudah. Oke. Dah. Sekolah ya Bang ya, sekolah biar pintar. Itu bukti bahwa kau itu tidak pernah sekolah, makanya mulutmu itu seperti yang kau katakan itu. Ya, mulutmu itu seperti yang kau katakan itu. Berarti isi otak dan kepala kau seperti yang kau katakan itu, yang kau ucapkan itu. Karena mulutmu mengucapkan seperti itu, berarti isi otak dan kepalamu, bahkan tingkah lakumu seperti yang kau ucapkan itu. Anjing. Gitu. Paham kan Bang? Paham kan sudah di situ? Gitu ya. Tuhan memberkati kamu teman ya. Lanjut. Bang Latif silakan. Jangan marah-marah kalau diskusi, santai aja. Ada orang. Saya deg-degan juga live di sini teman, serius. Digeruduk anjing, takut digeruduk serius. Gini saya live di sini. Gini saya serius, soalnya saya nggak di tempat saya teman. Gini saya jujur. Jangan marah ya, kita cuma diskusi ya. Jangan marah ya, kita cuma diskusi ya. Jangan geruduk ya. Halo Bu. Aduh, Pak jangan pakai mic Pak, biasa aja Pak. Halo Bang. Halo, selamat sore.
Halo. Selamat sore, Bang. Selamat sore. Aduh. Ya, selamat sore, Bang. Selamat sore juga, Pak. Selamat sore. Gimana, Pak? Boleh nanya, Bang? Silakan, Pak. Ya, siapa yang di atas salib? Itu Yesus Tuhan kamu, Bang, ya? Anda percaya Yesus yang disalib? Ya, itu ada, ya. Enggak, saya tanya. Hati kecil Anda, apakah Anda percaya Yesus yang disalib? Ya. Oke, selamat datang di kebenaran, Pak. Ketika kan kamu udah- sudah percaya Yesus yang... Dengar, Pak. Ketika Anda percaya Yesus yang sudah disalibkan, berarti Anda sudah masuk dalam kebenaran, Pak. Gitu, Bapak. Saya anggap kamu orang tua. Anda juga sopan Maksudnya dengan Yesus saya, anak muda, ya? pernah mati, Bang. Ya, pernah mati. Bang. Tidak diserupakan. Itu katanya mati disalib, Bang. Betul, betul sekali Yesus anak Maria itu. Yesus itu anak Maria, Bang, ya. Ya, disalibkan, Pak. Mati, Pak. Terus Maria itu Tuhannya Maria itu siapa, Bang? Di dalam Lukas pasal 2, nyanyian pujian Maria, Bunda Maria bilang, jiwaku memuliakan Tuhan, hatiku bersorak-sorai karena juru selamatku. Pertama. Kedua, ketika Maria mengunjungi Elizabeth saudaranya, di mana Elizabeth mengatakan bahwa sampai berpikir apakah Bunda Tuhan datang mengunjungi aku. Termasuk Tuhannya siapa itu Maria, Bang? Ya, Elizabeth dan Zakaria adalah monoteism, tapi bagaimana mereka bisa mengakui Yesus Kristus yang adalah mengandung Maria itu adalah Tuhan, yang adalah juru selamat, yang adalah Mesias. Karena memang bangsa Israel Maria. dengar Pak, dengar. Karena memang bangsa Israel dan seluruh umat manusia menantikan yang namanya Mesias, Pak. Ketika manusia mengenal yang namanya dosa. Berarti Maria nyembah Yesus itu, Bang. Ya, dia mengatakan jiwaku memuliakan Tuhan, hatiku bersorak-sorai karena juru selamatku. Maria menyembah Allah Tritunggal Maha Kudus. Dan di dalam kandungannya itu adalah Mesias dan juru selamat. Dan iya, juru selamat itu adalah Yesus yang dia kandung itu sendiri. Allah itu Tuhan apa gimana, Bang? Allah itu sesembahan, Tuhan itu gelar. Termasuk bukan Tuhan, ya? Tuhan itu gelar, dalam bahasa Jawa Gusti. Ya, di dalam bahasa Ibrani Adonai, dalam bahasa Yunani Kurios. Jadi Tuhan itu gelar kepenguasaan, Gusti Prabu, gelar kebangsaan. Jadi Tuhan itu gelar kebangsaan, tetapi Yesus Kristus memiliki gelar di surga dan di dunia. Makanya dia dikatakan Tuhan di atas segala Tuhan, Kurios di atas segala Kurios yang ada di muka bumi. Karena dia berkuasa di surga. Kepadaku telah diberi kuasa di bumi dan di surga, kata Yesus. Kita ini rakyatnya. Dalam konteks umatnya. Ngerti, Pak? Apa, Pak? Terus Tuhan Yesus itu pernah mati, Bang? Ditanya ulang-ulang, Pak. Iya. Terus Tuhan Yesus itu pernah mati? Iya, dengar baik-baik. Pernah mati, pernah bangkit, dan naik ke surga. Udah clear. Terus di saat Tuhan Yesus mati itu dulu, Pak. yang Pak, saya jaga boleh dunia request itu satu lagu Tuhan nggak, mana, Pak? Bang? Pak, sabar dulu, Pak. Sabar, Pak. Saya boleh request satu lagu nggak, Pak? kita toleransi nih. Saya boleh request satu lagu nggak, Pak? Lagunya ini, Pak. Aisyah, Coba, kamu romantisnya nyanyi cintaku dengan Nabi. Dengan baginda kau pergi main lari-lari, selalu bersama di ujung waktu ke ya Aisyah. Ya, aku suka. Coba Bapak nyanyi dulu lagu itu, Pak. Aisyah, romantis. Yang aku tanya itu cuma Tuhan kamu, Bang.
Nyanyi dulu Pak, request dulu lagu itu Pak. Aku request, nyanyi dulu Pak. Di waktu Tuhan kamu Yesus itu meninggal, Turunlah kau Pak, disuruh nyanyi dulu. Ayo teman-teman Muslim yang ingin naik dan menyanyikan lagu itu, saya berikan waktu dan kesempatan untuk menyanyikan lagu itu. Salam toleransi teman ya, jangan marah-marah saya. Mari naik dan menyanyikan lagu itu. Kalau Anda tidak marah dengan saya, silakan Anda naik dan Anda menyanyikan lagu. Aisyah, romantisnya cintamu dengan Nabi, dengan baginda kau pergi main lari-lari gitu. Bersama di ujung waktuku ya Aisyah gitu. Ayolah gitu kan. Silakan Dis naik. Kita lanjut ya. Aduh ya Tuhan. Teriak-teriak juga kita ini teringat. Halo Bang, halo Bang. Silakan Bang. Bisa bertanya ke Bang? Kristen atau bukan Bang? Orang Islam Bang. Silakan Bang. Apa yang mau ditanyakan? Saya persilakan. Kalau orang Islam, kalau orang Kristen itu bisa gak ngobatin orang kesurupan? Orang kesurupan? Iya. Bisa Pak. Kenapa saya bilang bisa? Ya, dengar baik-baik Bang ya. Karena di dalam nama Yesus, sebab di atas kolong langit maupun di bawah bumi, tidak ada nama yang lebih berkuasa selain nama Yesus. Apa yang menjadi buktinya Pak? Dengar. Ketika Yesus Kristus mengusir setan dan suruh dia pindah ke babi-babi itu, B2 itu, mereka ketakutan, mereka pindah ke B2 itu. Makanya orang Kristen, jangankan manusia, setan saja tidak takut. Kenapa Bang? Karena setan-setan itu sudah masuk ke dalam B2, ya, dimakan sama orang Kristen Bang. Setannya dimakan Bang. Jangankan mengusir Bang, setan saja kami makan Bang. Gampang sekali kita mengusir roh jahat itu, gampang di dalam nama Yesus. Karena di atas kolong langit maupun di bawah bumi tidak ada nama yang lebih berkuasa selain nama Yesus. Gini Bang, kamu dengar baik-baik. Islam kan pintar juga, malahan itu setannya kepanasan kalau dibacakan Al-Quran, ayat Al-Quran. Oh, gini, oke. Kalau memang setannya kepanasan ketika dibaca ayat Al-Quran, kenapa nabimu kena sihir? Enggak tahu. Coba saya tanya, kalau memang setan itu kepanasan membaca ayat-ayat suci, kenapa nabimu bisa kena sihir? Ya kan manusia Bang. Katanya ayat suci itu berkuasa. Ya memang, terbukti Bang. Nah, kenapa nabimu bisa kena sihir? Karena manusia. Rasul Paulus juga manusia, tetapi Rasul Paulus tidak pernah kena sihir. Bahkan Rasul Paulus mengusir penyihir-penyihir itu di dalam Kisah Para Rasul. Lebih berkuasa siapa? Nabimu atau Rasul Paulus? Nabimu bisa kena sihir. Rasul Paulus juga pernah kena sihir. Maksudnya bukan sihir Bang, tapi kerasukan. Iya kan, kalau kena sihir kan bisa setan masuk ke dalam tubuhnya. Kerasukan lah. Iya, kerasukan juga itu. Ya Tuhan, memang mereka harus bahasa-bahasa sederhana kayak gitu sih. Saya ini teman gini teman, live ini agak gini teman ya. Jadi gak bisa saya terlalu barbar teman. Saya takut digeruduk habis saya teman di sini. Benar habis benar. Saya digeruduk habis saya teman. Ya gini teman. Takut juga saya teman ya. Karena saya lagi ini ya. Oke, silakan. Bantu repost ulang live ini temannya. Ini akun kedua Bang RK, akun lama Bang RK tidurkan dulu. Halo Subhan, silakan. Tadi kamu diam aja, buka kameranya. Silakan. Gimana caranya? Itu
Ji, aku di kameranya. Terima Ji. Terima Ji. Soalnya baru pertama ini. Buka kodong kameranya, tekan pencet, terima gitu. Kamera dibuka. Nah, pencet oke simpan Ji. Mana oke-nya? Pencet kodong, simpan oke. Pencet kodong. Aduh, kodong ini bagaimana? Buka. Pencet Ji. Dede, Ada pencet Ji. oke-nya ini. Tekan simpan kodong. Pencet simpan Ji. Simpan. Oke, kodong. Ini saya mau nanya ini, pakai akal-akalan aja ya. Orang mana Ji kita? Orang mana Ji kita? Orang sebelumnya minta maaf, orang Maluku. Oh, Maluku mana? Maluku Utara. Oke, silakan Bang. Silakan Bang. Ya, pakai akal-akalan aja ya. Ya, akal-akalan. Ya, Terus, silakan. kalau saya dengan Bang RK berjalan dan saya mencuri toh, terus ditangkap polisi, apakah Bang RK bersedia untuk masuk sel atau penjara, sedangkan saya yang pencuri? Oke. Kalau saya, ya, ini namanya kasih. Saya tentu tidak mau karena saya manusia juga, saya juga pencuri. Logika tuh. Ya. Sama pakai logika tuh. Saya juga pencuri. Bagaimana mungkin pencuri dengan pencuri saling baku tolong, Ose? Katong dua sama-sama pencuri. Baru tiba-tiba beta mau tolong Ose, kan seng mungkin. Karena katong dua sama-sama pencuri, katong dua sama-sama pencuri, katong dua sama-sama bisa baku tolong. Oke, terus ini sini maaf Katong ya. dua butuh apa? Gini, dengar dulu. Katong dua pakai logika. Ketika katong dua sama-sama baku pencuri, katong dua bisa baku tolong, toh? Betul, toh? Katong dua pasti bisa baku tolong, katong dua dibawa kemana? Kantor polisi, betul? Betul? Iya. Nah, kalau katong dua dibawa kantor polisi, yang katong dua butuhkan saat itu adalah pengacara, betul ke saya? Sudah yang saya tanyakan sini, Beta tanya dulu. Kalau katong dua sudah sama-sama di kantor polisi, yang katong dua butuhkan itu apa? Pengacara, betul ke saya? Yang dibutuhkan suami sudah panggil, istri sudah panggil itu, urus dulu itu. Lakimu ini lagi main TikTok nyonya. Anak-anak. Kakak Nona yang di belakang di dapur itu, laki-laki ini lagi main TikTok ini, cepat. Dia lagi ngobrol dengan perempuan di sini, cepat Kakak Nona. Itu gimana itu? Kakak Nona yang di belakang ini, laki-laki ini adalah mau ngobrol dengan perempuan di sini, Kakak Nona. Dia lagi goda-godain perempuan di sini di dalam TikTok. Nah, terus Bang RK bisa setuju apa enggak itu untuk masuk sel? Sedangkan saya yang mencuri. Kalau katong dua kalau saya bisa, katong dua Kakak Nona ini dia ini turun dulu, istri ada panggil itu. Turun laki-laki yang ada guna. Laki-laki yang ada guna. Istri sudah panggil di dapur itu sampai teriak-teriak begitu, itu dia yang mau dengar, malas tahu dia duduk malas tahu di situ. Itu kalau ada nona-nona mungkin dia bisa lebih lama lagi itu duduk ngobrol itu. Laki-laki memang terada guna laki-laki. Kalau kakak Igor boleh, kakak Igor paling suka tuh yang kayak begitu itu, kakak Igor. Atau kakak Ignas itu juga suka, kakak Ignas itu. Paling mau-mau itu. Masa istri panggil tuh dia tidak pernah mau menyahut itu, Tuhan. Saya kalau istri panggil begitu baru saya yang menyahut. Asli. Habis saya. Habis. RK. Dulu bang. Baru lu pura-pura main HP begini kan. Apalagi. RK. Saya mau dengar.
Habis itu panci-panci yang ada di dalam dapur itu, kau tahu panci-panci yang ada dalam dapur itu sudah plong plang plong plang plong plang plong plang. Perempuan kalau mengamuk teman, perempuan kalau mengamuk, perang dua juga kalah teman, perang dunia kedua itu juga kalah, serius. Bahkan ketika kau minta pendeta datang tumpang tangan pun tidak akan mempan. Serius, perempuan kalau mengamuk, kau panggil pendeta 10 orang datang tumpang tangan kasih perempuan, tidak akan bisa. Itu Belzebul saja juga tidak bisa tahan. Belzebul saja kalah kekuatan itu. Coba teman. Serius, kau jangan coba-coba dengan perempuan. Ras terkuat Bapak. Aduh Bapak, serius, ras terkuat di muka bumi itu perempuan. Halo Karisna. Halo Karisna. Oke. Ya, silakan Karisna, mukanya tunjukkan batang hidungmu, silakan. Kau kasih tunjuk anakmu, memang kau tidak tahu laki-laki. Memang bapak tidak tahu bertanggung jawab, memang tidak tahu malu yang bapak itu. Kau memang tidak tanggung jawab, masa kau kasih tunjuk kau punya anak itu gimana? Tuhan Yesus Masuk Kristen biar kau dapat pendidikan yang benar. Kristen bang, Kristen aku bang. Saya harus akhiri sampai di sini karena di bawah apartemen saya ada tamu yang sudah datang teman ya. Kami dua janjian bertemu ya, kayaknya dia sudah dibawa dan memang dia tamu saya teman-teman ya. Makasih Bang Mika makasih ya, ada tamu saya. Aduh, Tuhan Yesus memberkati ya Bang ya. Aduh makasih ya Bang Mika, Bang Aimen, terima kasih banyak. Teman-teman yang kasih mawar-mawarnya juga terima kasih banyak. Ada tamu saya di bawah juga ini, dia ini lagi terguncang imannya teman. Dia lagi tunggu di bawah di apartemen saya. Memang kami dua sudah janjian ya. Dia lagi terguncang imannya ya. Jadi dia samparin saya datang gitu kan ya, dia lagi terguncang imannya. Jadi kami janjian ketemu, kayaknya dia sudah di bawah apartemennya. Saya lagi nggak di tempat saya teman-teman ya, tapi aman lah, posisi aman teman ya. Cewek kah? Laki-laki berkumis. Laki berkumis teman, dia laki-laki berkumis ya. Habis ini kalau dia sudah tidak terguncang imannya, saya mau ajak dia makan B2. Dia makan B2, siapa tahu dia mau makan B2 kan, ya kan, nggak apa-apa ya. Dia lagi tunggu saya di bawah teman-teman ya. Dan terima kasih untuk teman-teman yang senantiasa menolong Bang RK. Mawar-mawarnya terima kasih banyak. Saya sangat terbantu teman-teman ya, sangat terbantu mawar-mawarnya, sangat terbantu give-nya, doa-doanya. Karena saya live juga saya begini teman, saya takut orang gedor pintu kah, orang apa kah. Jujur saya deg-degan juga teman, deg-degan juga ya, karena saya di tempat yang kurang aman sebenarnya ya. Saya deg-degan pikiran teman ya. Jadi kalau kayak ada rame-rame depan pintu tuh saya agak sedikit begini, takut. Karena ada beberapa orang ya, bukan cuma dari ucilim-ucilim saja, dari Buddha ya, ada yang masuk Kristen juga, yang masuk ke kita ya, tanpa paksaan ya. Jadi memang saya betul-betul pelayanan secara offline ya. Ya kalau dapat mawar-mawar seperti ini itu sangat membantu saya teman-teman, sangat membantu saya. Karena saya nggak pakai wifi, saya pasti pakai pulsa data. Saya harus beli setiap live, saya harus isi pulsa datanya. Itu sangat
gift-giftnya ini sangat membantu, doa-doanya juga sangat membantu teman-teman ya, sangat membantu sekali. Ya. Sekali lagi terima kasih teman-teman. Tapi ya, rekeningnya atas nama Mikael. Iya, kalau teman-teman yang mau tidak bisa nge-give, ya, misalkan ada teman-teman yang tidak mau nge-give, ya, teman-teman bisa lewat rekening ya, karena memang banyak yang tanya, Bang RK, kami nggak tahu give gitu, ya, kami nggak tahu nge-give. Nah, teman-teman bisa langsung di sini saja teman-teman ya. Ini untuk pelayanan offline. Bang RK masih panjang perjalanan teman-teman, masih panjang perjalanan. Ini sudah 1 bulan di jalan saya sudah 1 bulan di jalan. Ya, saya belum balik ke kampung saya pun berhati-hati di sini, harus sewa penginapan, apartemen dan lain-lain. Ya, untuk berteduh lah masa saya untuk ini, dan untuk live juga untuk aman teman-teman ya. Ini di pelayanan offline saya, teman-teman bisa screenshot 10.000, 5.000, gak apa-apa teman-teman. Sangat membantu saya untuk pelayanan saya di sini teman-teman ya. Sangat membantu untuk pelayanan saya di sini teman-teman ya. Sekali lagi terima kasih teman-teman. Sekali lagi terima kasih. Tapi sebelum saya mengakhiri ini, karena kita mengawali dalam doa, kita mengakhiri juga dalam doa teman-teman ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu Tuhan, karena Engkau sungguh baik. Engkau melindungi kami, Engkau menjaga kami, Engkau memimpin kami dengan kasih-Mu yang begitu luar biasa dan tak terbatas terhadap kami, manusia yang berada di bawah kolong langit ini. Tuhan, Bapa kami dalam surga, kami ingin mengasihi Engkau lebih dan lebih lagi ya Tuhan. Kami ingin melayani Engkau lebih dan lebih lagi ya Tuhan. Selagi kekuatan kami masih ada, selagi suara kami masih bisa berteriak, memberitakan bahwa Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat, kami akan tetap terus berteriak bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kami akan terus memproklamirkan bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan, selagi kami kuat, kami akan pakai waktu ini sebaik mungkin memberitakan kabar sukacita ini ya Tuhan. Bapa kami yang ada dalam sorga, kami memohon kepadamu ya Bapa, kiranya setitik saja hikmat dari surga, sedikit saja hikmat dari surga Engkau berikan, Engkau turunkan kepada kami yang kurang hikmat ini ya Tuhan. Kami yang tidak ada hikmat ini ya Tuhan, kami yang lemah ini Tuhan, setitik saja hikmat dari surga untuk kami. Kami juga berdoa, hamba juga berdoa Tuhan untuk teman-teman yang senantiasa tap-tap layar, yang share-share, yang kasih 1 mawar dan 2 mawarnya. Tuhan Yesus, Engkau berkati mereka, karena mereka memberikan sesuai dengan keikhlasan dan kepenuhan hati mereka, karena mereka bukan memberikan, mengasihi Engkau, bukan mengasihi saya. Mereka mengasihi Engkau. Kolose 3:23, mereka berbuat untuk Engkau, bukan untuk saya ini Tuhan. Untuk pelayanan-Mu yang ada di dunia ini ya Tuhan. Bapa kami dalam surga, hamba berdoa untuk kesehatan mereka. Tuhan, apa yang mereka kumul-kumulkan tentang kesehatan mereka, Tuhan Engkau sembuhkan kalau mereka lagi dalam keadaan sakit. Tuhan, Engkau kiranya yang mereka kumulkan, baik ekonomi, pekerjaan, mereka dalam kendala kesulitan, Tuhan kiranya Engkau yang jaga mereka, Engkau berkati pekerjaan mereka. Dan semua yang hamba tidak bisa sebutkan saat ini ya Tuhan, Tuhan Engkau yang kabulkan. Bapa kami dalam surga, hamba memohon, hamba berdoa dalam nama Putra-Mu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh-Mu yang kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih banyak teman-teman ya. Saya izin pamit teman-teman ya. Saya izin pamit. Terima kasih banyak yang sudah mendukung pelayanan Bang RK, baik secara offline maupun online ya. Jadi teman-teman, jikalau tergerak hati ingin mendukung pelayanan Bang RK, 1.000, 2.000, 10.000, 5.000, teman-teman bisa screenshot saja di sini teman-teman ya. Screenshot saja di sini teman-teman ya. 1.000, 2.000 saya terima teman-teman, karena itu sangat membantu untuk pelayanan Bang RK di sini teman-teman ya. Saya izin pamit teman-teman. Salve untuk kita semua.